Saya mau berkeluh kesah sama Pak Jokowi. Dulu saya ingat sekali waktu saya ketemu beliau di Solo. Saking pengen fotonya, nggak tahu ini mulut saya memang mulut malaikat atau mulut setan. Saya bilang gini, Pak, saya mau foto Pak, mumpung belum jadi presiden. Ternyata terbukti semua itu terjadi. Tapi apakah Pak Jokowi tahu apa yang saya lakukan demi Bapak? Tahu Pak, dalam keadaan bulan suci Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya menyanyi untuk Bapak. Tengari bolong dua. Saya nggak minta apa-apa Pak. Yang penting Bapak sehat. Sampaikan sama Ibu, nggak usah cemburu sama saya. Ibu hadir malah hari ini? Tidak, alhamdulillah. Jadi hati-hati, ucapan saya itu suka benar Pak. Jadi saya bilang, Pak, saya foto sama Bapak. Saya takut nanti kalau Bapak jadi presiden, saya nggak bisa foto. Alhamdulillah jadi presiden. Tapi sabar Pak. Pernah satu kali Bapak waktu di KPU, Bapak dipastikan menjadi presiden terpilih, saya jalan kaki Pak. Dari rumah saya yang di Lubang Buaya sampai ke Cawang. Lantas saya menagih janji Dani Ahmad. Terus saya ketemu sama dia, saya bilang, gak usah, lo gak usah dipotong, gue udah wakilin. Jadi dia itu saya selamatkan Pak. Saya khawatir kalau dia potong, waduh, saingan saya nanti. Cukuplah saya saja jadi korban. Tapi saya berjanji Pak, setiap nazar saya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, begitu Pak Jokowi dan Pak JK dilantik, subuh begitu orang selesai sholat subuh, saya akan berjalan dari Jati Bening menuju Kota Tua. Insya Allah. Tolong Bapak siapkan pas pampres. Wakil saya dari belakang, siapkan ambulan. Kalau selesai umur saya di situ, buatlah upacara besar Pak. Jangan makamkan saya di makam pahlawan. Saya sudah punya makam sendiri. Pak Jokowi, dengan keikhlasan hati, saya mengundang Bapak sebelum mumpung belum jadi presiden, datang ke yayasan saya Pak. Kalau Bapak tidak mau, apa yang terjadi? Tunggu saja. Ini kali dengan keikhlasan saya membuat lagu untuk Bapak. Coba anak-anak saya, tolong kertas-kertasnya dikasihkan sama teman-teman sini biar ikutin nyanyi. Cepetan. Ayo dia semua cepat. Jangan lama-lama, cepat. Cepat. Artisnya keluar dulu. Waduh, kamu ini mentang-mentang dibayar lelet amat sih. Semua kertas-kertasnya semua mana? Pokoknya Pak Jokowi jangan khawatir. Saya dengan teman-teman relawan Jokowi tidak meminta seperak pun Pak. 7 tahun yang lalu, waktu saya karena kecelakaan terpilih menjadi wali kota. Saat itu saya dipilih hanya 37%, hanya terpaut sedikit dengan yang kandidat nomor 2, 37%. Kemudian pada saat yang pilkada kedua, karena saya sudah bekerja 5 tahun, pilkada kedua tanpa kampanye, saya tanpa keluar uang serupiah pun, saya dipilih 91%. Waktu pilkada yang pertama, setelah terpilih, Jumat dilantik. Saya sudah 25 tahun, itu tidak pernah ikut upacara. Karena 23 tahun saya hidup di usaha ekspor produk-produk kayu. Sebelumnya, saya juga ikut upacara, tapi hanya sebagai peserta upacara.
hari Jumat dilantik, kemudian Sabtunya libur, Minggunya libur, Seninnya jam 7 saya masuk. Protokol menyampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak jadi inspektur upacara. Waduh, 25 tahun nggak pernah upacara, masuk langsung disuruh jadi inspektur upacara. Saya tanya ke protokol, gimana itu cara jadi inspektur? Gampang kok Pak. Oh kalau gampang saya mau. Gimana? Nanti kalau komandan upacara lapor Pak, Bapak jawab, laksanakan. Gampang. Terus kalau nanti ada apa-apa hormat, Bapak hormat saja. Saya pikir gampang. Terus kalau nanti ada apa terakhir bubarkan, Bapak jawab bubarkan. Wah kalau itu gampang. Pikiran saya. 74 di hadapan 4.000 peserta upacara, saya naik podium. Mulai upacara. Komandan upacara maju ke saya. Lapor. Bla 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 bla. Saya jawab, laksanakan. Langsung kembali. Waduh, selamat ini saya. Nah, ternyata yang kedua enggak selamat. Hormat, gerak. Saya hormat. Saya mikir kok enggak disuruh turun-turun ini. Tapi sudah bermenit-menit saya tadi, lebih dari 5 menit. Mulai tertawa ini peserta upacara. Waduh, keliru ini saya. Terus dari depan saya peserta upacara lagi. Waduh, keliru ini saya lepas baru tadi ternyata semuanya tertawa. Besoknya masuk koran. Terakhir saya sampaikan bubarkan. Gitu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang serius lagi, ini juga cerita betul. Saya masuk, saya diberi ajudan di balai kotanya. Bapak, ini disiapkan ajudan untuk Pak Wali. Ya, ajudan, ya. Nah, ini ternyata problem juga. Saya dapat ajudan, saya ini kan kurus, badan saya ini beratnya hanya 54 kilo. Ajudan saya tinggi tegap dan ganteng. Ada problem. Setiap tamu yang hadir di balai kota yang disalami ajudan saya terus. Sebulan ya saya masih kuat. 2 bulan masih kuat, 3 bulan saya enggak kuat. Setelah itu ya saya copot, saya ganti yang lebih jelek dari saya. Setelah saya ganti, sampai sekarang selamat saya. Kalau ada tamu yang disalami saya terus. Pak, oh berarti saya sudah punya potongan jadi wali kota. Sebelumnya, karena ajudan saya lebih tegap, lebih ganteng, saya dianggap nggak punya potongan. Mau cerita lagi yang lucu? Nanti jadi stand up komedi nanti. Satu lagi aja lah, satu lagi. Ini cerita juga jadi wali kota. Selama 7 tahun saya jadi wali kota, saya juga kaget ya. Setelah 3 tahun itu, mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang ke kantor, ada yang datang ke rumah dinas. Saya buka total yang namanya kantor dan rumah dinas untuk siapapun, terutama rakyat saya di Solo. Ada mungkin lebih dari 10 kali, ibu-ibu datang bawa anaknya. Anaknya itu sakit panas, anget. Loh kenapa dibak saya, enggak dibak ke dokter? Enggak Pak, ini sudah 2 hari ini mengingo, nyebut nama Pak Jokowi gitu terus. Waduh ini saya jadi, ya oke, saya masuk ke kamar kecil dan saya basuh. Apa ini? Tangan saya, biar dingin. Saya keluar lagi, saya doain, kemudian saya usap mukanya anak itu. Udah sembuh, udah pulang, besoknya saya suruh cek ajudan, coba dicek anaknya. Balik, gimana, udah sembuh? Udah Pak, udah sekolah. Waduh saya sakti juga ini.
Tapi ada yang ini yang lebih fatal. Saat itu saya baru hadir di sebuah kampung, ada acara. Saya ditelepon dari Satpol penjaga keamanan di rumah dinas. Pak, ini Bapak harus cepat kembali ke rumah dinas. Loh, ada apa? Anu Pak, ini ada dua mobil station penuh dengan orang, satu RT datang ke rumah dinas. Loh, terus ada apa? Ini Pak, ada yang kesurupan. Kesurupan dibawa ke saya coba. Ya udahlah, suruh nunggu. Jangan lama-lama Pak, ini orangnya ini gulung-gulung di depan garasi gitu. Yang kesurupan tuh gulung-gulung di depan garasi. Ya udahlah, saya selesaikan acara di kampung, kemudian saya pulang ke rumah dinas. Masuk ke rumah dinas, saya lihat, waduh bener gulung-gulung di depan garasi itu yang kesurupan. Saya apain ya? Sudah, saya masuk kamar. Saya buka kulkas, saya cari es itu. Saya pegang esnya itu agak lama itu. Terus saya suruh ke ajudan, udah itu yang kesurupan suruh pegangin, bawa ke kursi panjang di ruang tamu. Saya pegang es itu. Es saya masukkan lagi dan saya datang ke ruang tamu, itu saya doain dan saya usap lagi. Ini kan habis megang es itu. Mungkin setannya juga kaget, ini wali kota ini sakti betul kok dingin sekali gitu. Saya gini kan saya juga kaget ya. Langsung dia tuh pegang kaki saya bawah itu langsung, terima kasih Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya juga kaget, waduh ini sembuh bener ini. Kaget betul. Itu pengalaman, ini pengalaman bener, ini bukan cerita bohong, ini pengalaman bener, enggak percaya tanya supir saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamil, saya wali kota dari sebuah negeri yang bahagia. Indeks kebahagiaan kota Bandung itu sekarang 70 Pak. Itu artinya warga Bandung adalah warga yang paling bahagia di Indonesia. Kotanya sangat romantis, tiap gerimis otomatis romantis. Mojangnya garelis, sampai ada puisi yang mengatakan Bandung diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum. Terus ada yang nanya Pak, kalau Tuhannya agak marahan, kalau Tuhan agak marahan menciptakan Jakarta. Maaf Pak Ahok ya. Tapi kalau Tuhannya agak cuek, kalau Tuhan lagi cuek menciptakan Banten dicuekin. Nah, Soekarno itu di Hari Pahlawan, Bandung memberikan jama jalan kepada pendiri Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno. Soekarno itu saking jatuh cinta dengan Bandung, beliau punya puisi juga. Ke Bandunglah aku kembali kepada cintaku yang sesungguhnya. Tapi kalau saya lain, ke Bandunglah aku kembali kepada mantan-mantanku yang sesungguhnya. Nah, di Bandung ini, Pak, tahun ini kami sedang mencoba meraih Piala Kebersihan Adipura yang 18 tahun tidak mampir di kota Bandung. Supaya nyambung dengan masyarakat, saya bikin poster. Buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada temannya. Gitu. Nah, hati-hati buat yang adik-adik ya. Ini kan lagi musim reuni, ya, lagi musim reuni. Saya baca-baca di ensiklopedia. Arti mantan itu alumni hati. Karena alumni hati berbahaya karena suka ngajak reuni. Gitu. Nah, ada di Bandung juga kita menggunakan kalimat-kalimat tadi untuk mengajak masyarakat berubah. Ada sebuah puisi di dinding ditulis, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Mantanmu sudah ke penghulu, kenapa kamu masih sendirian? Gitu. Terima kasih. Pak Ahok akan stand up comedy, tepuk tangan dulu dong untuk Pak Ahok. Inilah nasib yang namanya Basuki. Ya. Basuki itu nggak pernah jadi penyanyi, pasti pelawak. Okay. Udah nasib. Saya kenapa pakai batik kayak pejabat? Saya masalah itu saya suka lupa saya itu pejabat. Jadi sebetulnya saya ini orang yang sopan, tau nggak? Cuma karena kesopanan seorang pejabat itu beda dengan kesopanan lagi di nongkrong di warung kopi.
Saya betul-betul lupa. Saya ingat banget waktu itu banjir tahun 2013 awal, Pak Jokowi suruh saya beresin tuh waduk Pluit tuh, karena tuh inti dari Jakarta nih, tengah nih. Pokoknya beresin waduk Pluit, jangan sampai damnya jebol. Kalau jebol bisa meninggal. Oke Pak, siap Pak. Terus pagi-pagi saya ngatur 1.200 orang mau pindah, mau ngerayu ke Marunda. Jadi di kantor lurah saya cek semua. Tiba-tiba ini jam 10 nih, sampai jam 10 tiba-tiba semua pegawai PNS itu panik, tau gak? Semua kayak panik, terus cepat-cepat turun ke bawah. Ada apa? Saya bilang, ada apa? Pak Wali Kota datang, Pak Wali Kota datang. Langsung saya juga ikut turun cepat-cepat ke bawah. Terus sampai di bawah, terus Pak Wali Kota lihat saya, dia pikir, waduh mau dimarahin Pak Wagub ini. Mohon maaf Pak, saya terlambat Pak, ada acara keluarga Pak. Terus kenapa mohon maaf sama saya ya? Pak Wagub, mohon maaf Pak. Iya, gue Wagub ya. Otak saya ini, tadi kata kita politikus, kita ini kelamaan jadi pengusaha. Kalau dengar wali kota mah cepet-cepet disambut, takut kita. Ya malam ini saya pakai baju ini tuh supaya mengingatkan saya tuh saya ini gubernur. Saya takut nanti depan Pak JK saya salah kepleset gimana? Gawat kan? Terus kemarin saya tanya di teman, kok kayaknya lu lebih sembuh deh sekarang. Minum obatnya apa? Enggak, aku minum obat masih sama, tetap PPG, yang pura-pura gila, pura-pura goblok. 1,5 tablet tiap hari. Kalau kurang pas bahaya. Enggak, lu ada terapi apa? Kok kayaknya sekarang lebih inget kamu tuh gubernur gitu loh. Aku ketemu, dikirimin orang di BBM, kirimin video pendek bagaimana meningkatkan daya ingat. Gimana caranya? Coba waktu kecil kalau nakal diapain? Diginiin dari mak bapak lu kan. Jadi aku diajarin terapi, tiap hari pegang begini, turun naik supaya ingat, eling bahwa lu tuh pejabat, lu jangan macam-macam, dia masih gini terus naik terus. Nah makanya terapi ini lumayan loh ternyata loh. Saya jadi sekarang lebih gampang ingat dan gak gampang marah-marah sekarang. Contoh terakhir, saya kasih bukti. Saya itu suka Sabtu Minggu tuh belusukan. Kalau belusukan tiap hari nggak tahan. Kalau Pak Jokowi kan udah agak hitam, kalau gua repot. Ya kan? Saya bilang, Pak, permintaan Pak Jokowi pertanyaannya, kalau saya udah dilantik, kan beliau masih di kantor kan? Kalau saya udah dilantik, kira-kira belusukan nggak nih Pak Gubernur ini? Saya bilang, enggak deh Pak, Bapak kan udah lebih hitam Pak, saya nggak putih. Terus caranya gimana? Gampang Pak, kita bikin belusukan. Saya pasangin CCTV yang bisa lihat plat nomor. Nih Jakarta sampai tahun depan bisa 7.000 nih, kelihatan nih sampai plat nomornya nih. Terus Pak Jokowi nggak bisa. Tetap harus ke lapangan, karena ketemu rakyat itu beda, kata beliau kan. Saya setuju Pak, jadi kapan? Kita cari yang gratisan Pak. Kapan yang gratisan? Ngumpulin masa yang gratisan, tunggu undangan kampung. Ya kan, kasih ampau doang, ngumpulin orang banyak duduk aja situ, kawinan. Terus datang kampung-kampung pelosok kan, ada yang datang di rel kereta api, samping rel kereta api tembok dijebol, dibikin panggung pesta. Terus saya datang kan, ya ini rel kereta api nih jalan kan. Terus apa saya nyalamin, ahok gitu. Emang cuma dulu doang dipanggil. Aku juga kakak dipanggil gubernur. Ahok datang. Ya udah, begitu masuk, biasa kan, foto-foto kan, udah foto-foto pulang, terus mobil masih jauh nih, saya lagi jalan nih. Waduh, ini kayaknya ada preman-preman juga nih. Banyak pakai tato-tato, tapi ada pengawal nih. Terus begitu naik ke mobil, jalan pelan, jalan berbatu jelek, buka kaca. Tahu nggak tuh? Masyarakat panggil apa tuh nggak? Ahok, enggak. Pak, tolong ya Pak, jangan digusur ya Pak. Ya ilah, dia preku datang dan mau gusur. Datang ke tepi sungai juga sama. Pak, tolong ya Pak, habis dari sini jangan digusur ya. Terus saya jawabnya apa coba? Masih terus terang, ini zaman modern, nggak bisa bohong. Kaca belum tutup, bilang ini. Tenang, belum giliran, tapi pasti digusur. Saya kira itulah kira-kira suka dukanya. Terima kasih. Terima kasih Pak.